Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya salam dikentak-kentak. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, para guru-guru kula, wabil khusus dumateng saderek akhinal kiram Ustaz Ali As'ad selaku ketua MUI Desa Sukadana, selaku sekaligus merangkap wau mewakili sahibul hajjah, sahibul walimah, sahibul bait, ugi dumateng ketua DKM Masjidul Amin dalam hal niki Bapak Ustadz M. Mu'arifin, juga sekaligus malih sebagai pengasuh Majlis Al-Qur'aniyah Al-Arifiyah yang pusing tikul apa maning gini. Ugi ingkang kula hormati Ketua BPD merangkap malih sekaligus merangkap sebagai moderator atau pembawa acara dalam haflal mubarak at-tasyakkur khatmil Quran. Juga yang saya hormati Ketua REP Desa Sukadana, Remaja Peduli Sukadana, juga sekaligus merangkap sebagai panitia dalam walimah khatmil Quran pada kesempatan yang mulia ini. Ya wani pira sound system yang alhamdulillah dengan perantaraan sound system ya saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Para ibu bapak hadirin pada kesempatan malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah walaupun demikian tidak akan bisa mengurangi rasa kehormatan saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan saat ini, adik-adik, anak-anakku sekalian, santri putra maupun putri dari berbagai majlis, khususnya Majlis Qur'aniyah Al-Arifiyah. Tentu dalam permulaan kula ingetaken mangga sing kata-kata nyampe akan muji sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki nikmat, dan nikmat tersebut telah diberikan kepada kaula sareng panjenengan sami dengan tanpa perhitungan, tanpa palah pilih, dengan sifat rahmannya, dan alhamdulillah kita bisa menikmati semua rizki yang telah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah dengan kudrat dan irodahnya sebagai orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagai umat Muhammad untuk tidak lupa selalu banyak menyampaikan rahmat dan salam ta'zim kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya di samping berharap diaku, dijadikan sebagai umat Muhammad, juga syafaat yang kami harapkan nanti pada hari kiamat. Para ibu bapak ingkang kaula hormati, dari setiap khotmil Quran kelalu sering kula diingetaken kalian hadisipun Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ngerti beli bu artine? Ngerti beli bu? Kanda baik. Rokna di ngerti mah. Kadang nggak gratis wong rokna. Khairukum ay akhyarukum. Oh bahasane. Jadi bagian kalimat khairukum gak jadi santriku termasuk asmaut tafdil, termasuk isim yang menunjukkan arti paling. Katen nggih. Lafate mah biasa khairukum. Khairukum artine sing paling bagus di antara para bapak ibu sinten mawon. Jadi Kanjeng Nabi kemudian adalah pertama man ta'allamal Quran, wong kang belajar Quran. Go. Jadi tergantung. Kalau pengen blesak ya wis adu anak Quran sejauh-jauh mungkin aja diparaki boro-boro belajar. Tetapi manakala kula pengen menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya, maka jalan satu-satunya adalah ta'allamal Quran, belajar Al-Quran. Ilok beli bu, belajar ora ilok ngongkon anake beli batin. Kedua, wa'allamahu, wong sing ngamalaken Al-Quran, ngamalaken Al-Quran secara sikap, secara perbuatan, ngamalaken Quran kulanin deres. Al-Quran tidak dijadikan sebagai jimat disimpan ning lemari, lemarine disimpan maning ning kotak, kotake disimpan maning ning peti, petine disimpan buntel karo lawon putih. Beli bakal memanfaatkan apa-apa kecuali Al-Quran apabila ingin bermanfaat. Yang terkandung di dalam Al-Quran hikmah dan barokahnya dan hurmahnya dan karomahnya, maka Al-Quran harus ikra'u, kudu dibaca. Paham betul? Kudu dibaca. Kula membaca Al-Quran itu adalah dalam rangka allamahu. Jadi nyatanya kalau pengen yang terbaik para ibu bapak, duduk Ustadz Mu'arifin mawon. Ternyata orang yang paling terbaik bukan hanya Ustadz Ali mawon. Kula kesakit. Apa yang bisa saya dapat dari Al-Quran? Ketika saya mampu membaca basmalah, basmalah kemudian tularkan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, maka kita akan tercatat sebagai orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Paham boten? Laka suaraan nih. Paham boten? Kalau ngomong paham baik. Kenapa bu? Kenapa bahwa Al-Quran ini adalah yang terbaik di antara kitab-kitab yang lain? Jangankan kitab-kitab yang karangan manusia, kitab-kitab samawi selain dari Al-Quran, kalau dibanding dengan Al-Quran tidak ada apa-apanya. Makanya karena Al-Quran inilah dijadikan sebagai mu'jizatul a'zam, mukjizat yang paling agung di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi nabi-nabi yang lain. Dari seluruh 114 Rasul dan 2223 nabi mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang terbaik di antara kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada para nabi dan umatnya. Bangga mboten?
bangga beli. Ya di bangga mah diuruki anaknya. Aja dijeleng nabe. Ngerasa berarti. Kugatan nggih. Bahkan ibu, bahkan bapak. Kalau suatu negara terjadi krisis moral, maka jalan satu-satunya untuk memperbaiki krisis moral di berbagai negara, termasuk Indonesia kalau mau, bahkan Sukadana kalau menginginkan, jalan satu-satunya jadikan desa ini adalah desa Qurani. Generasinya generasi yang Qurani, orang tuanya orang tua yang Qurani. Kita ciptakan generasi-generasi ke depan menjadi generasi-generasi yang Qurani. Insya Allah desa Sukadana akan menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gugatan. Jadi sebaliknya, ketika Al-Quran dijauhi, maka akan terjadi krisis akhlak. Kenapa? Karena memang ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, ma khuluqu, apa akhlaknya Nabi? Jawab dengan tegas Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Kalau ingin mengetahui isi yang ada dalam Al-Quran, lihat Kanjeng Nabi. Dari sikapnya, ucapannya, perbuatannya, itu semua mencerminkan Al-Quran. Ya mumpung kumpul nyewot tuh. Dan luru jamnya kayak kenen kiangel. Ning masjid bekali sedikit. Kedang panen teh ya. Ya sebagian, lumayan. Gua watan nggih. Bahkan para ibu, ya krisis ekonomi, krisis sosial, krisis iman sekalipun, obatnya, pemulihnya, yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semua krisis yang terjadi di mana-mana, cuman Al-Quran. Bisa jalan temenan. Salah satunya krisis ekonomi, kenapa Al-Quran dijadikan solusi yang terbaik? Waman a'rodo an dzikri, barang siapa yang berpaling dari an dzikri, dari Al-Quran sebagai peringatannya, apa jika famalahu ma'isatan dzunka, maka dia akan memiliki kehidupan ma'isyah, kehidupan dzunka yang sempit. Kalau kehidupan yang sempit berarti ekonominya juga sempit. Ketika ingin memiliki ekonomi berarti harus dilandasi dengan Al-Quran. Penghidung miskin, termasuk krisis sosial. Wong Arab kayak apa sosialnya, bobroknya Pak, terutama di wong wadon. Kalau umpamanya dinisbatkan perempuan saat itu sebagai sampah, maka sampah masih mulia, karena sampah bisa didaur ulang kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Tetapi kehinaan wanita saat itu yang dijadikan oleh kaum jahiliyah lebih rendah daripada sampah. Kemudian datang Al-Quran, alhamdulillah bisa diperbaiki. Sosial yang tadinya paling buruk, paling jelek sedunia, yang sampai dikatakan sebagai korun, apa namanya, tingkatan kehidupan yang paling bobrok, sekarang menjadi peradaban yang paling tinggi, sampai disebut sebagai Ummul Qura, barokah dari Al-Quran. Mekah Madinah itu Ummul Qura sekarang. Dari jahiliyah menjadi Ummul Qura. Mangsan toka buri akan Al-Quran, kulane wis menggap saking Urano Karno. Ketika ditanya ketenarannya kenapa, istiqomahnya bagaimana, dalam politiknya apa yang menyebabkan politiknya lancar,
sampai menuju kepada gubernur. Jawab dia, Al-Quran, walaupun dengan terjemah, terus dibaca terus terjemah Al-Quran, balik lagi, ternyata tidak pernah akan habis. Balik lagi, beda lagi pemahamannya, bukan nambah ke bawah, tetapi nambah berkualitas. Seolah-olah akan selalu terjadi dahaga terus menerus untuk penasaran seperti apa Al-Quran sesungguhnya, dan itu ternyata tidak akan pernah habis akal pikiran kita menguras daripada yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Koten nggih, muga-muga kulaki, termasuk anak cucuku laki, termasuk desa yang saya cintai ini, semuanya tergantung dari kita. Apa keinginan kita, apa mau kita, kembalikan dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai guide of life. Apa? Guide of life sebagai pedoman hidup, rule of life sebagai aturan hidup. Dua-duanya kira-kira Al-Quran, rule of life dengan guide of life. Boleh sing dibahasa nih. Niku mawon para ibu bapak ingkang sangat kaula sampaiaken, muga-muga saged bermanfaat khususnya ngangge awak kula sederenge ananda sidik panandika nyampeaken khotmil Quran. Mangga kaula diawali kalian hadiah Fatihah ngangge para sepuh. Muga-muga bi hurmati wa bi karomatil Quran para sepuh angsal pangapura saking Allah Subhanahu wa taala, lan angsal ditampi segala amal ibadah selama gesangi ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wa bi karamati wa bi hurmatil Qur'ani la hawdati nabi Mustafa sayyidina habibina sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi karamati wa bi hurmatil Qur'an la arwahi jami' sahabat Rasulillah ajma'in, jamil anbiya, jamil ulama, jamil awliya, khususan la hadrati sallallahu alaihi wasallam Muhyiddin Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi, sallallahu hadrati Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah, sallallahu hadrati Sultan Muslimin Sultan Hasanuddin Banten jamil awliya illahi tis'ah as-sakinina fi ardi Jawa. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi ibu Wakina binti Jirma, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Aina arwahi Bapak Jirma bin Warma, Ibu Kasmi binti Jama, Ibu Waskina binti Sistem, Bapak Karto bin Surya, Bapak Yusuf bin Dwi, Ibu Rahimah binti Karim, Bapak Masduki bin Marju, Ibu Subia binti Ilyas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum was'i' madkhalahum wa nawwir qabrahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku mawon para bapak ibu ingkang saged kawula sampaiaken berbagai kekirangan kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.